Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin. Di sini admin akan melanjutkan episode yang kemarin di mana Changseng ditolak di akademi manapun dan akhirnya Changseng menemukan akademi, yakni akademi tradisional, yang mana formasi pedang di dalam tersebut rumit untuk dipecahkan dan akhirnya Changseng bisa berhasil memecahkannya. Biar tidak lama-lama, kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah Changseng ditolak semua akademi, Changseng belum bisa menyerah. Entah kenapa dalam benaknya ingin menuju ke akademi paling misterius, yaitu akademi tradisional. Walaupun sudah diperingatkan oleh Tang Xiao, Changseng masih ingin melihat-lihat akademi tradisional. Hingga dia memberanikan diri untuk membuka pintu gerbang akademi tradisional. Dan benar saja, setelah Changseng membukanya, terlihat formasi pedang paling rumit, yang menurut rumor sudah banyak orang mencobanya, tapi semuanya gagal. Bukannya Changseng mundur saja, tapi Changseng malah penasaran dengan formasi pedang itu. Di sisi lain, para tetua dan sang ratu merasakan keberadaan seseorang yang berani mendekati formasi pedang. Karena memang formasi pedang itu dibuat oleh para tetua istana dan sang ratu. Saat itulah Changseng tiba-tiba didatangi oleh Yu Weixing. Dia adalah ayah Ronger. Dia berkata akan meloloskan Changseng ke salah satu akademi besar. Bukan itu saja, dia akan mengangkat Changseng sebagai pekerja di istana jika Changseng mau membatalkan pertunangan. Tapi saat itu Changseng dengan tegas menolak. Walau Su Weixing mengancam akan membuat kota Sendu seperti neraka bagi Changseng, Changseng tetap menolak membatalkan pertunangan. Karena obrolan mereka berdua sia-sia, Su Weixing kemudian meninggalkan Changseng. Di saat bersamaan, Tang Xiao tak menyangka akan menemukan Changseng di area akademi tradisional, apalagi berhadapan dengan formasi pedang. Karena sangat berbahaya, saat itu juga Tang Xiao memaksa Changseng untuk kembali. Mendengar nasihat dari sahabatnya yang keras kepala, akhirnya Changseng menuruti kata-kata Tang Xiao untuk kembali. Walaupun saat itu dia masih penasaran. Setelah mereka kembali, bukannya Changseng menyerah, tapi Changseng masih saja menganalisa tentang formasi pedang tersebut dan bagaimana cara membongkarnya. Tang Xiao yang melihatnya mulai detik itu akan mengawasi Changseng, mencegah agar Changseng tak kabur ke akademi tradisional. Mereka berdua terus terjaga sepanjang malam, sampai tak terasa pagi pun datang, dimana saat itu Tang Xiao ketiduran. Kelengahan itulah yang dimanfaatkan Changseng untuk kabur dan mencoba membongkar formasi pedang akademi tradisional. Di samping itu, Tang Xiao langsung ke akademi tradisional setelah melihat Changseng tak ada. Dan benar saja, perkiraan Tang Xiao benar, Changseng berada di akademi tradisional. Tapi kali ini Changseng meyakinkan Tang Xiao bahwa dia sudah menemukan cara untuk membongkar formasi pedang tersebut. Karena Tang Xiao sangat percaya pada Changseng, dengan terpaksa Tang Xiao membiarkan Changseng mencobanya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Yaer dan pengawalnya datang. Sepertinya dia tak senang jika ada seseorang yang ingin membuka kembali akademi tradisional. Maklum, akademi tradisional adalah musuh dari keluarga Tianhai atau keluarga sang ratu. Saat itu Yaer ingin membunuh Changseng jika Changseng mundur. Tapi mereka semua yang ada di sana dibuat terkejut oleh Changseng yang dapat mengatasi formasi pedang tersebut. Bahkan Changseng dapat membongkar formasi pedang yang paling sulit, yaitu memecahkan formasi pedang roh. Tak ayal membuat orang-orang kagum. Setelah Changseng berhasil membongkar formasi pedang tersebut, ada harapan akademi tradisional akan kembali dibuka.
Sebelum itu, Chang Seng harus meminta izin dari salah satu kepala akademi, sekaligus mantan murid dari ketua akademi tradisional yang menghilang. Dia adalah Guru Xin, yang sekarang menjadi tetua di istana. Tak perlu lama-lama, Chang Seng langsung ingin menemuinya. Tapi sesampainya di sana, Chang Seng tak diperbolehkan masuk oleh tangan kanan Guru Xin bernama Pendeta Xian. Dia adalah salah satu guru di istana juga. Bukannya Chang Seng pulang, tapi Chang Seng masih berdiri menunggu untuk bertemu Guru Xin. Di sisi lain, Guru Xin yang mengetahui Chang Seng masih menunggunya, akhirnya membawa Chang Seng masuk. Dengan kesaktian Guru Xin, Chang Seng seketika masuk hanya dengan selembar daun. Di sana Chang Seng langsung berterus terang bahwa dia ingin membuka kembali akademi tradisional, karena semua akademi menolaknya. Guru Xin sepertinya adalah orang yang baik. Melihat Chang Seng yang kesusahan dan sungguh-sungguh, Guru Xin akhirnya mengizinkan Chang Seng untuk kembali membuka akademi tradisional. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam 19 tahun terakhir, pintu akademi tradisional kembali terbuka. Di sisi lain, Rong Er dan Qiu Sanju masih dalam misi mencari kunci Taman Zhao. Saat itu Rong Er juga mendengar kabar bahwa ada seseorang yang berhasil membuka kembali akademi tradisional. Karena penasaran tentang orang yang berhasil membuka kembali akademi tradisional, pastilah orang hebat, Rong Er akhirnya ingin melihatnya. Sesampainya di depan akademi tradisional, Rong Er merasa ada yang aneh. Gelang yang berisi darah Chang Seng tiba-tiba bersinar. Rong Er merasa dekat dengan orang yang menolongnya dulu. Sementara itu Chang Seng juga merasakan hal yang sama. Dia merasa sangat dekat dengan wanita yang pernah ia tolong dulu. Tapi entah kenapa mereka berdua kemudian tak jadi bertemu. Rong Er kemudian pergi. Sementara itu Chang Seng masuk untuk melatih mengikat bintang. Dimana saat itu Chang Seng gagal karena tubuhnya tak kuat. Di samping itu nadi peraknya juga mulai muncul, sehingga dia menyudahi latihan saat itu. Besoknya Tang Xiao mengunjungi Chang Seng yang ada di akademi tradisional. Dengan membawa beberapa orang dan alat-alat aneh, Tang Xiao membantu Chang Seng untuk membersihkan akademi tradisional. Layaknya alat Doraemon, dengan alat-alat Tang Xiao itulah akademi tradisional kembali bersih dan baru seperti dulu kala. Setelah itu Chang Seng kembali mencoba berlatih kultivasi dengan bantuan obat-obatan dan beberapa buku. Tapi lagi-lagi tubuhnya seolah-olah menolak karena kekuatan dalam dirinya yang sulit dikendalikan. Sampai-sampai darah Chang Seng keluar dari mulutnya. Di saat itulah Lulu mencium bau harum yang sangat candu. Dan ternyata Lulu berada tepat di samping akademi tradisional. Sehingga dia langsung ke akademi tradisional dengan menggunakan pusaka kumbang teleportasinya. Tapi sesampainya di akademi tradisional, Lulu ternyata sudah diincar oleh orang yang mencurigakan tempo hari. Dia bernama Yeshi, salah satu anggota 7 iblis pembunuh dari klan iblis berjubah hitam. Saat itu Lulu mencoba lari dengan kumbang teleportasinya, tapi itu sia-sia. Karena ternyata Yeshi sebelumnya sudah membuat penghalang di area akademi tradisional. Sehingga mau tak mau, Lulu harus bertarung dengan Yeshi. Dengan mengeluarkan pusaka lain yaitu cambuk curah hujan, Lulu akhirnya bertarung dengan Yeshi. Sementara itu Jenderal Jin yang mengetahui Lulu tiba-tiba pergi langsung berusaha mencarinya. Di sisi lain, Chang Seng yang sedang berlatih mendengar suara pertarungan di area akademi tradisional, langsung menghampiri sumber suara. Yang ternyata di situ Lulu bertarung dengan Yeshi. Sekilas Lulu kewalahan menghadapi Yeshi karena teknik cambuk curah hujan Lulu belum sempurna. Di samping itu Yeshi menggunakan teknik langkah iblis yang sulit diprediksi. Saat itulah Chang Seng memberi arahan bagaimana menggunakan cambuk curah hujan dan menghentikan langkah iblis Yeshi. Dan benar saja dengan mendengar arahan dari Chang Seng, Lulu berhasil membuat Yeshi tersudut. Tapi itu tak membuat Yeshi mundur. Kemudian dia membuat formasi dan penghalang dari darahnya, yang sepertinya dapat membuat klan binatang langsung lemah.
Beruntung waktu itu, dengan kejeniusan Chang Seng membongkar formasi, penghalang itu dapat dipatahkan. Di saat yang bersamaan, Jenderal Jin dan pasukannya kemudian datang dan menemukan Lulu sudah tergeletak lemas, sehingga Yashi saat itu memutuskan untuk mundur. Setelah Lulu sadar, dia sudah berada dalam perawatan Chang Seng. Saat itu Jenderal Jin sangat penasaran bagaimana cara Lulu lolos dari langkah iblis Yashi dan kabut hitam iblis. Karena langkah iblis Yashi mengandung 3000 posisi yang sangat sulit ditebak arahnya. Saat itu Chang Seng menjawab, cara dia menghentikan teknik itu adalah dengan mengingat 3000 langkah tersebut. Seketika Jenderal Jin terkejut, seolah tak percaya karena hampir mustahil untuk mengingat 3000 langkah iblis tersebut. Karena saat itu Lulu sudah baikan, Chang Seng kemudian pamit untuk kembali ke akademi tradisional. Setelah Chang Seng pergi, Jenderal Jin kembali dibuat terkejut oleh Lulu. Tiba-tiba Lulu meminta ke Jenderal Jin untuk membuat Chang Seng menjadi gurunya. Karena Lulu sangat kagum atas kehebatan Chang Seng. Apalagi Chang Seng sudah menyempurnakan teknik cambuk curah hujan dan menyelamatkan nyawa Lulu. Sekilas Jenderal Jin menolaknya karena seorang bangsawan putri Raja Klan Binatang tak seharusnya menjadi murid dari orang yang belum tentu asal-usulnya. Yang pantas menjadi guru Lulu adalah sang Ratu Tianhai. Di samping itu, pihak kerajaan Klan Binatang sudah meminta sang Ratu Kerajaan Manusia untuk menjadi guru Lulu. Tapi saat itu Lulu sangat keras kepala. Iya atau tidak, dia harus menjadi murid dari Chang Seng. Melihat Lulu yang keras kepala, akhirnya Jenderal Jin setuju. Benar saja, besoknya Lulu langsung menemui Chang Seng dengan membawa barang-barang yang sangat mahal dan langka. Lulu berterima kasih atas pertolongan Chang Seng tempo hari, dan maksud lain kedatangannya adalah menjadi murid dari Chang Seng. Seketika Chang Seng terkejut dong, karena faktanya tahap kultivasi Lulu jauh di atas Chang Seng. Di samping itu, di kerajaan Zhou masih banyak orang yang pantas menjadi guru Lulu. Di sini sepertinya Chang Seng belum tahu bahwa Lulu adalah putri Raja Klan Binatang Buas. Sekilas Chang Seng menolak dan menyuruh Lulu mencari guru lain. Tapi saat itu Lulu hanya ingin Chang Seng lah yang menjadi gurunya. Lulu sangat kagum bagaimana Chang Seng menyempurnakan teknik cambuk curah hujan dan mematahkan langkah iblis Yashi yang bertahun-tahun para tetua akademi tidak dapat melakukannya. Tapi sepertinya Chang Seng masih enggan menjadi guru Lulu, karena faktanya Chang Seng merasa tak pantas menjadi guru dari murid yang kultivasinya jauh lebih tinggi darinya. Di sisi lain, Lulu masih keras kepala agar diangkat menjadi murid oleh Chang Seng. Karena Chang Seng tak kunjung mengangkat Lulu menjadi muridnya, Lulu akhirnya merencanakan sesuatu, di mana saat itu seisi kota merayu Chang Seng untuk mengangkat Lulu menjadi murid. Di samping itu, Chang Seng sudah ditunggu Lulu di akademi. Saat bersamaan, Yuan Po tiba-tiba datang mengunjungi Chang Seng dengan membawa anggur yang banyak. Sepertinya Yuan Po ingin berterima kasih atas pertolongan Chang Seng di ujian Akademi Jiaxing tempo hari. Saat itulah mereka bertiga bertemu, dan saat itu juga Yuan Po langsung terpesona dengan kecantikan Lulu pada pandangan pertama, dan mereka bertiga kemudian minum anggur bersama. Setelah itu sepertinya Chang Seng masih belum juga mau mengangkat Lulu menjadi muridnya. Di sisi lain, Lulu masih saja berusaha menjadi murid Chang Seng. Dengan aksi nekatnya, dia menjebol tembok akademi tradisional untuk lebih leluasa bersama Chang Seng. Tapi pada saat itu Chang Seng sedang mandi. Panik dong, paniklah. Karena merasa risih dengan aksi Lulu yang semakin ekstrim, Chang Seng kemudian pergi ke tempat Tang Xiao untuk mengungsi sementara. Saat itulah Chang Seng diberitahu Tang Xiao bahwa dalam waktu dekat nanti ada acara perjamuan elit, di mana acara itu merupakan acara sebelum ujian akbar dimulai. Murid-murid akademi dari penjuru daratan akan berkumpul untuk menunjukkan kehebatannya. Di tempat lain, Rong diberitahu bahwa Chang Seng, anak laki-laki yang pernah menolongnya waktu itu, sekarang menjadi tunangannya
dan sekarang sudah ada di kerajaan Zhou. Seketika Rong-Er sangat bahagia. Dengan senyumannya yang indah, dia menantikan bersama-sama lagi dengan Chang Sheng. Mendapatkan informasi bahwa Chang Sheng berada di kota Chengdu. Kemudian datanglah Su Weixing yang menemui Rong-Er. Dari informasi yang beredar, Rong-Er mengetahui bahwa Chang Sheng tempo hari mengunjungi rumahnya, dan Chang Sheng lah yang telah membuka kembali akademi tradisional. Di situ Su Weixing kelihatan sangat menghormati Rong-Er. Walau Rong-Er anaknya, Su Weixing tak berani membantah Rong-Er. Mungkin karena Rong-Er menjadi anak emas ratu. Mungkin saja. Walau Su Weixing sudah membujuk Rong-Er untuk menolak pertunangan karena Chang Sheng yang dianggap tidak pantas, Rong-Er masih ingin menemui Chang Sheng. Sesampainya Rong-Er di depan akademi tradisional, dia bertemu dengan Yuan Po yang sedang bersih-bersih. Rong-Er hanya berkata ke Yuan Po bahwa dia ingin menemui seseorang. Tapi sebelum Yuan Po tahu siapa dan ingin menemui siapa, Rong-Er malah pergi. Sepertinya Rong-Er masih ragu, hatinya belum siap bertemu dengan laki-laki yang selama ini dia cintai, sehingga dia memutuskan untuk kembali. Sehingga Yuan Po bingung. Saat Chang Sheng datang, Rong-Er sudah tidak ada. Selanjutnya Yuan Po mau kembali ke akademi Jiaxing. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Yaer. Sepertinya Yaer mengetahui bahwa Yuan Po kini juga dekat dengan akademi tradisional. Karena itulah Yuan Po juga dimusuhi oleh Yaer. Dengan semena-mena Yaer mengeluarkan Yuan Po dari akademi Jiaxing. Dia merasa bahwa bisa melakukan apapun karena dia keponakan ratu. Bahkan saat itu Yuan Po dihajar oleh Yaer dan pengawalnya. Beruntung saat itu Lulu berada di dekat TKP sehingga Lulu menolong Yuan Po. Tak ayal kedua belah pihak kemudian bersitegang. Saat itu Yaer masih saja bacot karena dia tidak tahu identitas Lulu yang sebenarnya. Dengan cepatnya Lulu menghajar Yaer. Saat itu Yaer masih saja sombong bahwa dia adalah keponakan ratu. Lulu dan keluarganya akan mendapatkan balasan. Tapi Lulu tak takut. Dan Lulu juga akhirnya menunjukkan identitas aslinya, bahwa dia adalah putri Bai Luheng, putri tunggal kerajaan binatang buas. Seketika Yaer langsung terdiam, tak berani berkutik kepada Lulu. Tapi saat itu Lulu kemudian melepaskan Yaer dan dibiarkan pergi saja. Di tempat yang berbeda, Rong-Er kemudian menghadap ke Ratu. Ratu saat itu meminta Rong-Er untuk membantu melindungi Lulu dari serangan 7 iblis pembunuh, yang salah satunya adalah Yeshi. Di tempat lain, Qiu Shanju yang sendirian juga diserang oleh 3 dari 7 iblis pembunuh, yaitu Yuan Fei, Yao Zhu, dan Xuan Ming. Tapi saat itu Qiu Shanju dapat membunuh ketiganya. Di sisi lain, Lulu kemudian mengantarkan Yuan Po yang terluka. Dalam perjalanan, Lulu kembali diserang oleh Yeshi. Sekilas Jenderal Jin dan pengawalnya kewalahan menghadapi Yeshi. Sampai Lulu terluka karena melindungi Yuan Po dari serangan Yeshi. Beruntung bantuan dari istana datang. Moyu dengan cepat sampai di TKP dan akhirnya Yeshi lagi-lagi kabur. Tapi Yeshi sudah ditunggu oleh Rong-Er, sehingga Rong-Er dapat mengalahkan Yeshi. Di sini Yeshi terbunuh atau masih belum jelas. Sementara itu Lulu yang sekarat meminta Jenderal Jin untuk membawanya ke tempat gurunya, yaitu Chang Sheng. Moyu yang ada di sana bertanya-tanya, siapa sebenarnya guru dari Lulu? Tak perlu lama-lama lagi, mereka kemudian langsung membawa Lulu ke Chang Sheng. Dari pemeriksaan Chang Sheng, Lulu menderita luka yang serius, ditambah meridian Lulu yang semakin rusak, dan saat itu sangat berbahaya. Moyu yang ada di sana langsung berkomentar, menganggap Chang Sheng hanya membual tentang kemampuan menyembuhkan kondisi Lulu yang sekarang. Karena jikalau sang ratu ada di situ, sang ratu tak akan mampu menyelamatkan Lulu. Seketika saat itu Jenderal Jin meyakinkan Moyu, dia percaya dengan kemampuan Chang Sheng, apalagi pengobatan Chang Sheng yang luar biasa.
Kemudian Jenderal Jin meminta Moyu dan Yuan Po untuk keluar agar Chang Seng dapat fokus menyembuhkan Lulu. Melihat kondisi Lulu yang sekarang, Chang Seng bisa saja meracik beberapa ramuan dan obat-obatan. Tapi takutnya Chang Seng tak akan sempat. Dia harus segera mungkin menyelamatkan Lulu. Dengan terpaksa dia harus melanggar janjinya lagi kepada Guru Jin. Dia harus kembali mengeluarkan darahnya untuk Lulu. Walau membuat umur Chang Seng semakin pendek, tapi demi menolong nyawa, dia rela berkorban. Dan benar saja, setelah Chang Seng memberikan darahnya, Lulu langsung baikan. Dia bisa ceria seperti semula. Sementara itu Yuan Po dan Jenderal Jin mencium bau harum yang sangat candu, langsung masuk menemui Lulu dan Chang Seng. Mereka berdua sangat senang melihat Lulu bisa selamat dan kembali seperti semula. Saat itulah Chang Seng mengakui Lulu sebagai muridnya. Sementara itu Moyu kembali terkejut mendengar Chang Seng menjadi guru putri Lulu. Setelah itu Moyu dengan cepat menyampaikan ke Ratu bahwa di situ tertulis Lulu tidak jadi menjadi murid sang ratu karena pasti membosankan. Dia mengabarkan sudah mendapatkan guru yang luar biasa. Setelah membaca itu sang ratu tak marah, tapi dia sangatlah penasaran siapa sebenarnya sosok Chang Seng yang dapat membuat Lulu sangat kagum. Sementara itu di Akademi Tradisional, akhirnya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Tradisional punya guru dan murid lagi. Tapi saat itu Lulu merasa tidak begitu senang, karena di akademi yang besar itu masa hanya ada 2 anggota. Sontak Lulu mengajak Jenderal Jin untuk bergabung. Tapi Jenderal Jin bukannya tidak mau, tapi dia sudah punya guru. Kemudian Lulu berlanjut mengajak Yuan Po, karena Yuan Po bisa dikatakan sudah dikeluarkan dari Akademi Zaixing di insiden IAR kemarin. Ditambah Yuan Po memang mengagumi Lulu. Akhirnya Yuan Po mau bergabung dengan Akademi Tradisional. Tapi saat itu Yuan Po harus menjadi murid dari Lulu. Bisa dikatakan sekarang Chang Seng mempunyai 2 murid. Mereka bertiga akan mewujudkan cita-cita mereka di Akademi Tradisional. Besok harinya, Chang Seng kembali mencari tahu bagaimana mengatasi kondisi tubuhnya agar mampu bertahan dalam mengikat bintang. Banyak buku yang telah ia baca. Hingga suatu saat Chang Seng berhasil mengikat bintang, yang ternyata itu bintang bukan sembarang bintang. Bintang itu terlihat menyala terang dengan sinar merahnya, sehingga seluruh daratan menyaksikannya. Semua orang penasaran siapa sebenarnya yang mengikat bintang itu. Bintang itu sangatlah langka. Orang yang mengikatnya pastilah orang hebat. Karena cahaya bintang itu menuju ke kota Sendu, sang ratu menyuruh Moyu untuk menyelidikinya. Siapa sebenarnya yang mendapatkan bintang itu? Sehingga Moyu kemudian langsung mencari cahaya bintang itu di kota Sendu. Di sisi lain, kekhawatiran muncul dari pihak klan iblis berjubah hitam. Setelah melihat cahaya bintang merah menyala, mereka takut muncul orang hebat lagi seperti Kaisar Taizong yang dapat menghancurkan mereka. Sehingga saat itu juga mereka mengutus Nanke untuk menemukan pemilik bintang itu dan membunuhnya. Sementara itu Moyu yang tadi menerima tugas dari ratu untuk menyelidiki cahaya bintang itu di kota Sendu malah tak sengaja bertemu dengan Tang Xiao yang sedang mencoba sayap terbang barunya. Mungkin dikira kuntilanak atau monster jadi-jadian. Moyu kemudian menyerang Tang Xiao hingga Tang Xiao jatuh. Seketika Tang Xiao ini langsung marah. Tapi saat dia tahu bahwa pelakunya adalah seorang wanita yang cantik, dia berubah 180 derajat menjadi sok keren. Dengan memasang muka fuckboynya, Tang Xiao malah menggoda Moyu, yang berujung Tang Xiao dihajar Moyu dan ditinggalkan pergi. Kemudian Moyu melanjutkan kembali menyelidiki bintang itu.
hingga akhirnya dia sampai di akademi tradisional. Saat bersamaan Tang Xiao juga waktu itu telah kembali. Setelah Tang Xiao kembali, Tang Xiao bercerita ke Chang Sheng. Dia lama karena dia tadi bertemu dengan wanita cantik yang terpesona dengannya hingga mau diperkosa. Tak ayal Mo Yu yang ada di sana tak terima dan muncul untuk kembali menghajar Tang Xiao. Beruntung waktu itu Lulu segera datang setelah mendengar ada keributan, sehingga kemudian Mo Yu pergi. Tapi dia mengakui bahwa ada yang spesial dalam diri Chang Sheng. Besoknya Mo Yu menemui Rong Er untuk memberikan beberapa pil dan keperluan Rong Er. Di sana mereka berdua mengobrol tentang Taman Zhao. Untuk mengetahui kunci Taman Zhao, harusnya mengetahui orang yang terakhir berada di dalamnya. Menurut informasi yang diketahui Mo Yu, ada seseorang yang selamat dari tragedi Taman Zhao. Tapi saat ini orang itu tidak diketahui keberadaannya. Setelah obrolan itu, Mo Yu memulai obrolan tentang perasaan Rong Er terhadap Chang Sheng. Di samping rasa cinta Rong Er terhadap Chang Sheng, saat ini Rong Er bingung apa sudah siap bertemu dengan Chang Sheng. Di sisi lain, Rong Er juga harus fokus dengan latihan-latihannya. Di situ Mo Yu memberitahukan bahwa Chang Sheng sekarang dekat dengan putri kerajaan klan binatang. Bahkan Chang Sheng menjadi gurunya. Mo Yu meminta Rong Er agar menjauh saja dari Chang Sheng. Karena dalam pikiran Mo Yu, Chang Sheng adalah laki-laki yang tidak baik dengan memanfaatkan putri kerajaan klan binatang. Setelah itu entah karena cemburu atau memang tidak ingin memikirkan masalah percintaan dunia, Rong Er kemudian menulis surat untuk Chang Sheng. Yang isinya, Rong Er ingin sendiri dulu. Jika berjodoh pasti akan dipertemukan kembali dalam pernikahan yang selamanya. Intinya kalau dalam bahasa saat ini, adik mau fokus belajar dulu. Setelah membaca surat dari Rong Er, Chang Sheng tak terlihat kecewa. Karena jika Rong Er bahagia dengan kondisinya sekarang, dia juga merasa bahagia.